kita rasakan saat ini, setelah 7 tahun Arteta menukangi tim ini, eee, setelah pemain-pemain tersebut keluar, akhirnya ada pemain-pemain yang hari ini menjadi tumpuan, menjadi fondasi dari Arsenal ini akhirnya terbentuk dari tahun itu. Kita tahu Bukayo Saka saat itu masih menjadi bek kiri dari Arsenal, masih memakai nomor punggung 77. Gabriel Martinelli juga saat itu baru, datang musim keduanya kalau nggak salah ketika Arteta ini masuk. Dan setelah beberapa musim akhirnya ada sejumlah pemain seperti Gabriel, Martin Odegaard yang sempat dipinjamkan dari Madrid sebelum akhirnya dipermanenkan, dan akhirnya puzzle itu dilengkapi dengan nama-nama lain seperti Trossard, Declan Rice, Kai Havertz di tahun 2023. Dan menurut gue puzzle terakhirnya adalah kedatangan dari seorang, Gyökeres di awal musim ini yang membuat akhirnya puzzle itu lengkap dan mempersembahkan gelar ke-14 juara Liga Inggris untuk Arsenal. Dan memang ada perbaikan dari, pembelian pemain, karena selama 7 tahun itu ada sejumlah pemain yang juga flop, bahkan banyak pemain yang flop. Tapi gue melihat memang kedatangan Berta menggantikan Edu ini juga menjadi salah satu game changer dari pembelian pemain Arsenal. Kita tahu Edu juga di Nottingham Forest tidak begitu baik performanya, bahkan kalau nggak salah sekarang juga udah dipecat. Dan ketika Berta datang, ini pemain yang datang juga tidak main-main dan memiliki impact yang memang pemain-pemain ini sudah siap, bukan pemain setengah matang, tapi pemain yang siap untuk bisa membawa Arsenal juara. Calafiori, Julian Timber, terakhir Gyökeres, ini pemain-pemain yang memang dibutuhkan Arsenal ketika ingin menjuarai dari Premier League. Dan ketika pemain-pemain berkualitas ini masuk, akhirnya ini juga yang akhirnya membuat cedera bukan menjadi alasan Arsenal gagal juara, karena kita tahu sebetulnya Arsenal di beberapa musim terakhir selalu baik secara performa di setengah musim, bahkan sampai bulan Januari atau Februari, tapi selalu mendapatkan cedera di bulan Februari, Maret, dan juga April yang membuat akhirnya Arsenal ini gagal juara berkali-kali. Hat-trick menjadi runner up itu bukan sebuah hal yang mudah dilakukan, tapi perlu evaluasi dan didatangkanlah pemain-pemain ini yang akhirnya membuat musim ini secara komposisi, secara kedalaman skuad tidak jauh antara starting eleven dan juga pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan. Kalau kalian lihat trennya dibandingkan dengan beberapa musim lalu ketika tadi gua katakan Februari, Maret menjadi bulan yang, mimpi mimpi buruk untuk Arsenal, tapi tidak untuk tahun ini. Mereka bisa menjaga momentum meskipun memang di bulan akhir April atau akhir Maret atau awal April ini Arsenal sempat terseok, tapi akhirnya bisa mendapatkan momentumnya kembali dan juga akhirnya bisa finish di posisi pertama